Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrianto, akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama adalah representasi saluran transmisi. Nah, yang pertama adalah klasifikasi saluran transmisi berdasarkan panjang saluran. Yang pertama, saluran transmisi pendek, jarak sekitar kurang lebih 50 mmi atau jarak kurang lebih 80 km. Selanjutnya adalah saluran transmisi menengah. Panjangnya adalah sekitar 50 meter atau kurang lebih 50 mE. Dan yang ketiga adalah saluran transmisi panjang, jarak lebih besar dari 150 mE atau jarak lebih besar dari 240 km. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi saluran transmisi berdasarkan tegangan kerja. Saluran transmisi tegangan tinggi atau high voltage, tegangannya kurang lebih 220 kV atau kilovat. Yang kedua adalah saluran transmisi tegangan ekstra tinggi atau high voltage, tegangan kurang lebih dari 220 sampai dengan kurang lebih 765 km. Yang ketiga adalah saluran transmisi tegangan ultra tinggi atau ultra high voltage, tegangan lebih besar dari 765 kV. Nah, selanjutnya adalah standar tegangan transmisi di Indonesia adalah 66 kV, 150 kV, 380 kV, dan juga yang paling tertinggi yang ada di Indonesia adalah 150 kV. Dan klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja ini masih belum nyata. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi saluran transmisi berdasarkan fungsi dalam operasi. Transmisi yang menyalurkan daya besar dari pusat-pusat pembangkit ke daerah-daerah beban atau antara dua atau lebih sistem. Untuk penyaluran antara dua atau lebih sistem disebut juga sebagai saluran interkoneksi atau K-line. Selanjutnya adalah klasifikasi saluran transmisi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Yang pertama ada subtransmisi, yang kedua ada distribusi. Distribusi yang ada di Indonesia biasanya berkisar antara 20 kV. Nah, materi selanjutnya adalah hubungan arus dan tegangan. Yang pertama, arus listrik. Pengertian dari arus listrik adalah pergerakan atau aliran muatan listrik yang biasa disimbolkan dengan huruf I dan diukur dalam ampere. Untuk intensitas ini adalah aliran kontinu dan seragam disebut penyimpangan. Elektron disebut partikel negatif atom di sekitar rangkaian yang didorong oleh sumber tegangan. Nah, ini merupakan aliran arus konvensional, dapat dilihat pada gambar ini, yang mana arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya adalah aliran elektron, yang mana dapat kita lihat pada gambar ini, arus mengalir dari negatif ke positif. Nah, arus yang mengalir dalam satu arah disebut arus DC, sedangkan arus yang mengalir secara bolak-balik melalui rangkaian dikenal sebagai arus AC. Nah, contoh kasus untuk menghitung arus. Lima menit adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan kawat penghantar dengan muatan listrik 1000 kolom. Berapa arus listrik pada kawat penghantar tersebut? Rumusnya adalah arus sama dengan Q per T. Q adalah kolom, T adalah waktu, dan I adalah arus. Nah, rumusnya adalah I 1000 dibagi 300 sama dengan 3,33 ampere. Tegangan listrik. Selanjutnya, pengertian tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik pada suatu rangkaian kelistrikan
dapat didefinisikan sebagai tegangan listrik. Nah, berikut adalah gambar dari sebuah rumus untuk mencari sebuah tegangan listrik. Ini adalah contoh soal, dapat kita lihat. Nah, selanjutnya kapasitor antar arus dan corona. Kapasitor antar arus atau KHA merupakan batas maksimal arus listrik yang mampu dialirkan pada suatu penghantar atau kabel listrik. Nah, berikut adalah tabel-tabel KHA, dapat kita lihat bersama. Tabel KHA untuk kabel NYM, tabel KHA untuk kabel NYY. Nah, cara menghitung luas penampang kabel berdasarkan kuil. Rumus KHA. KHA sama dengan 125% dikali arus. Keterangan. KHA kemampuan hantar arus dan E adalah VLA atau full load ampere atau arus beban penuh. Nah, berikut adalah contoh kasus menentukan luas penampang kabel. Dapat kita lihat bersama. Nah, ini merupakan tabel faktor koreksi KHA kabel. Nah, di sini dapat kita lihat bersama contoh kasus penentuan KHA dengan faktor koreksi. Nah, selanjutnya adalah corona. Pengertian corona. Corona adalah pendarahan cahaya di seputaran konduktor akibat terjadinya suatu penarikan muatan yang bermula pada suatu permukaan saluran bila nilai medan listrik yang kuat pada saluran permukaan itu melampaui nilai medan kuat udara di sekitarnya. Nah, proses terjadinya corona antara lain adalah bila dua kawat sejajar yang penampannya kecil diberi tegangan bolak-balik, maka corona dapat terjadi. Pada tegangan yang cukup rendah tidak terlihat tanda apa-apa, sedangkan jika tegangannya tinggi maka akan terlihat corona. Efek corona pada saluran transmisi ketika arus bolak-balik mengalir konduktor dari sebuah saluran transmisi dengan jarak antar konduktor ke konduktor lain lebih besar dibanding dengan diameter konduktor itu sendiri, maka udara di sekitar konduktor terdiri dari ion-ion mengalami stres elektrik. Baik, terima kasih. Itulah tadi sedikit materi atau penjelasan singkat dari PowerPoint yang telah saya buat ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.